Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Ada berapa banyak kipas yang bisa terpasang di PC? Ternyata banyak, bre. Sejauh ini kita taunya kipas dipasang di depan 2 belakang 1 gitu ya, atau di atas 2 belakang 1. Tapi ternyata dia bisa dipasang banyak banget kayak gini. Dan memang benar, kipas PC itu memang jenisnya juga ada banyak. Ada yang khusus untuk dipasang di casing, ada untuk dipasang di CPU, ada yang dipasang di GPU, ada yang dipasang di radiator. Yang ternyata masing-masing kipas tadi, walaupun secara fungsinya sama untuk mendinginkan PC, tapi ternyata secara desain mereka dibuat berbeda. Nah, di video kali ini saya pengen membahas tentang jenis-jenis kipas itu ada apa aja dan kira-kira apa yang harus kamu perhatikan sebelum kamu beli kipas untuk PC kamu. Dan kita mulai dari hal yang paling simple, di mana ini sekarang mas-mas yang suka ngerakit PC itu udah punya hobi yang sama seperti mbak-mbak yang suka jalan ke mall. Jadi pengennya matching gitu, bajunya merah, pengennya tasnya juga merah. Dan yang ngerakit PC juga sama, casingnya putih, pengennya kipasnya juga putih. Dan untungnya sekarang kita udah dikasih banyak pilihan warna kipas yang bisa dicocokin sama warna casing PC kamu. Dan di depan kita ini ada kipas dari Furrion, di mana Furrion ini udah ngasih banyak opsi warna ya, dari yang ini biasa lah, putih, hitam, terus ada hijau, biru, pink, orange. Asik banget warnanya ya. Jadi kalau kamu pengen ngerakit PC dengan casing yang berwarna-warni, kamu bisa pilih aja salah satu kipas dengan warna yang pas dengan casing PC kamu nanti. Dan selain warna, ada satu hal lagi yang masih berhubungan dengan tampilan. Lampu, bre. Karena nggak semua kipas punya lampu dan nggak semua yang punya lampu bisa disetting kayak gini. Karena jenis lampu itu ada macam-macam. Ada kipas yang cuma satu warna doang. Jadi kalau kamu beli dia warnanya merah, ya udah nggak bisa diganti. Terus ada lagi yang namanya RGB. Ini adalah ARGB, bukan RGB biasa. Karena kalau RGB biasa itu artinya setiap lampunya ini harus nyala sama. Jadi kalau dia satu kipas punya 15 LED, berarti 15-15-nya warnanya harus seragam. Bisa diganti merah, putih, kuning gitu bisa, tapi semuanya harus sewarna. Sedangkan ARGB atau Addressable RGB itu masing-masing LED dari 15 yang ada di satu kipas tadi, masing-masing bisa dirubah warnanya sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti kamu lihat ini adalah ARGB, di mana akhirnya dia warnanya bisa berganti-ganti masing-masing, nggak harus semuanya senada. Dan untuk RGB ini kita harus perhatikan juga compatibility dengan motherboard. Karena nggak semua motherboard punya RGB header. Jadi kalau kamu beli kipas, terus ternyata colokan RGB-nya di motherboard nggak ada, berarti nggak bisa dipasang. Dan kalau misalkan hal itu terjadi, maka kamu perlu beli controller seperti yang saya pasang di sini. Dan ini kalau kamu beli kipas yang satu set isinya 3, biasanya udah sekalian dikasih controller. Tapi kalau misalkan enggak, berarti kamu harus beli terpisah. Dan kalau kamu beli controller, kamu biasanya dikasih remote kayak gini. Jadi remote ini fungsinya adalah untuk mengatur RGB-nya. Nah, warnanya bisa kamu rubah dengan menggunakan remote. Tapi kalau kamu colokin langsung ke motherboard, berarti kamu akan mengatur warnanya lewat software. Nah, ini juga perlu kamu perhatikan karena setiap pabrikan motherboard punya software yang berbeda dan nggak semuanya punya settingan RGB yang bagus. Jadi kamu kalau memang pengen ngatur RGB lewat motherboard, lihat-lihat dulu motherboardnya punya software yang bagus atau enggak untuk RGB-nya. Hal berikutnya yang harus kamu perhatikan adalah dimensi atau ukuran dari kipasnya. Dan ini adalah tentang diameter dan juga tentang ketebalan dari kipasnya sendiri. Dan untuk diameter yang standar yang biasanya cocok dipasang untuk semua casing adalah 12 cm atau banyak yang menulis dalam bentuk milimeter 120 mili. Ini seperti yang kamu lihat di atas meja dan di atas PC ini semua adalah 120 mili. Kemudian ada juga yang 140. Jadi kalau di PC kamu ada dudukan tambahan, ini kayak ini di atas ini ada dudukan untuk 14 cm juga. Itu berarti kamu bisa cari kipas yang diameternya 14 cm. Nah, lebih baik yang mana dong? Kalau emang dia bisa support 12 dan 14, kira-kira lebih bagus beli yang mana? Ini akan berhubungan dengan yang namanya airflow dan juga kebisingan. Jadi untuk bisa menghasilkan airflow yang sama, kipas dengan diameter lebih kecil harus berputar lebih kencang dibandingin kipas dengan diameter yang lebih besar.
Otomatis, untuk menghasilkan airflow yang sama, kipas yang lebih kecil akan menghasilkan suara yang lebih bising. Sebagai gambaran, saya ambil contoh data dari Gamers Nexus. Untuk menghasilkan airflow 110 CFM, kipas 120 mili harus berputar dengan kecepatan 1900 RPM dan noise yang dihasilkan adalah 37 dBA. Sedangkan kipas 200 mm dia hanya perlu berputar 700 RPM dan noise-nya cuma 19 dBA. Untuk bayanginnya 20 dBA itu adalah suara detik jam analog yang biasa kita dengar, sedangkan 40 dBA itu suara mesin kulkas pas lagi nyala. Dan kamu bayangin ada berapa banyak kipas yang nantinya terpasang di PC kamu. Jadi kalau kamu pengen PC yang lebih silent, berarti idealnya kamu mencari kipas dengan diameter yang lebih besar. Tapi tentu saja itu akan terbatas dari berapa besar kipas yang bisa disupport oleh casing kamu. Jadi kalau misalkan ternyata casingnya hanya bisa support 12 mili, nggak bisa lebih gede lagi, dan kamu pengen dapat performance yang silent, berarti mau nggak mau kamu harus cari kipas 12 mili yang punya RPM rendah atau yang punya PWM. PWM ini berarti kecepatan putarannya itu bisa diatur lewat software atau lewat BIOS. Dan biasanya kipas yang punya PWM tadi itu dia punya 4 pin, sedangkan yang nggak punya PWM pinnya cuma 3. Jadi kalau kamu dapat kipas dengan pin cuma 3, dia nggak bisa diatur RPM-nya. Jadi begitu dia muter, dia akan langsung muter full speed sesuai dengan RPM speknya dia berapa. Tapi kalau dia pinnya 4, dia bisa dibikin lambat dan bisa dibikin kencang. Kemudian ada lagi jenis motor dan jenis bearing dari masing-masing kipas ini. Tapi sepertinya hal itu kita skip aja dari video ini karena itu hanya akan menambah keribetan kita dalam memilih kipas. Karena pada prakteknya kalau kita mau beli kipas itu biasanya akan menyesuaikan dengan budget, di mana dengan budget segitu ya kamu bakal dapat kurang lebih motor dan bearing yang sama. Dan ini nanti hubungannya adalah sekali lagi tentang kebisingan dan juga tentang durability. Artinya semakin mahal harga kipasnya, walaupun RPM-nya sama, berarti dia seharusnya lebih awet. Tapi sejauh ini saya ngerakit PC udah bertahun-tahun, jarang banget nemuin kipas yang rusak dalam waktu 2 atau 3 tahun. Biasanya sih, belum sempat kipasnya rusak, kita udah ganti PC. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang biasanya orang itu nggak terlalu ngeh gitu ya, bahwa setiap kipas itu ternyata punya fungsi yang berbeda. Dan secara desain, dia terbagi menjadi dua. Ada kipas yang namanya static pressure atau SP, dan ada yang namanya high airflow atau biasanya disingkat AF, airflow. Jadi ceritanya, kalau kipas ini berputar, dia akan menghasilkan angin. Nah, angin yang dihembuskan sama kipas ini, itu namanya adalah airflow, udara yang mengalir gitu ya. Tapi ternyata tidak semua udara yang mengalir ini punya tekanan yang tinggi. Ada yang memang dia bisa mengalirkan banyak udara tapi ternyata tekanannya rendah. Nah, kipas dengan airflow yang tinggi, di mana dia bisa mengalirkan banyak udara ke dalam, itu sangat cocok untuk kipas yang kamu pasang di depan atau di belakang. Jadi yang fungsinya untuk memasukkan udara segar ke dalam casing sebanyak-banyaknya, dan yang satunya adalah berfungsi untuk mengeluarkan udara panas sebanyak-banyaknya. Dan itu namanya adalah kipas high airflow. Nah, kipas model kayak gini, itu kalau nggak ada hambatan di depannya, itu bagus banget. Dia bisa bekerja dengan sangat efektif untuk mengalirkan udara dalam jumlah yang banyak. Tapi begitu dia kena hambatan di depannya, maka kinerjanya bisa turun drastis karena tekanan udaranya kurang kencang untuk bisa menembus hambatan tadi. Jadi walaupun udara yang dimasukin jumlahnya banyak, begitu dia nabrak langsung bubar. Dia nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Dan untuk konfigurasi yang seperti ini, di mana tadi angin masuk itu ternyata mendapat hambatan, dibutuhkan kipas dengan spesifikasi berbeda yang tadi kita sebut dengan nama static pressure. Jadi kipas SP dan kipas AF ini dia punya desain blade yang berbeda, di mana yang AF tadi fungsinya adalah sebanyak mungkin masukin udara tapi tekanannya rendah, sedangkan yang SP tugasnya adalah menekan udara dengan pressure yang tinggi tapi dengan kompensasi airflow-nya jadi lebih rendah. Kalau susah bayanginnya, saya coba kasih contoh selang air aja ya. Jadi kalau kamu punya selang air yang nggak ada hambatan, jadi nggak ada nozzle-nya gitu ya, jadi langsung selang polosan aja, itu begitu kerannya kamu nyalain full, dia akan air keluar dengan lancar gitu ya. Air yang keluar akan banyak, tapi dia nggak akan bisa nyembur kencang ke depan. Begitu kamu tutup sedikit depan selangnya itu, tempat bagian keluar airnya itu, maka airnya akan nyemprot dengan lebih jauh. Tapi di sini jumlah airnya akan berkurang. Jadi kalau tadi tanpa hambatan debit airnya banyak, tapi dia nggak bisa nyembur kencang, begitu ditutup, dia bisa nyembur lebih jauh, tapi debit airnya akan lebih sedikit. Nah, kurang lebih SP dan AF itu gambarannya seperti itu. Wah, kalau gitu nggak bisa sembarangan dong pilihnya. Iya, memang nggak boleh.
Cuma masalahnya, seberapa banyak perbedaan yang dihasilkan oleh kipas model SP atau AF. Ini akan tergantung dari seberapa besar hambatan yang ada di depan kipasnya. Pada prakteknya nih, kalau kamu pakai radiator itu adalah sebuah hambatan. Dan kalau kamu pasang kipas dengan radiator, itu berarti udah pasti ada hambatannya. Dan di sini memang kipas dengan jenis SP akan lebih efektif untuk mendinginkan CPU. Tapi ternyata dari banyak orang yang udah ngetes, perbedaan antara pakai kipas SP dan AF itu hanya sekitar 3 derajat Celcius. Dan ini udah pasti tergantung bagaimana penggunaan CPU kamu pastinya ya. Tapi secara selisihnya memang nggak terlalu banyak, tapi ada. Jadi kalau halangannya hanya sekedar dalam bentuk mesh filter, ya antara SP dan AF mungkin nggak akan terlalu banyak perbedaannya. Tapi ceritanya bakal beda lagi kalau ternyata di dalam PC kamu ada sekat-sekatnya yang akan menghalangi aliran udara. Nah itu mungkin kipas SP akan bekerja dengan lebih efektif dibandingin kipas high airflow. Nah, sekarang gimana cara bedain kipas ini SP atau AF? Beberapa pabrikan ngasih nama tipe kipasnya itu menggunakan awalan kalau static pressure berarti dikasih nama SP, kalau airflow berarti dikasih nama AF. Jadi misalkan dia dikasih nama kipasnya SP 120 atau AF 120. Tapi nggak semua pabrikan memberlakukan penamaan seperti itu. Seperti contohnya Furrion ini, dia tidak menggunakan awalan SP atau AF, tapi dia menjelaskan di balik ini nih, di speknya di sini. Dia di sini tertulis high airflow, berarti dia adalah kipas dengan airflow tinggi, bukan SP. Jadi dia lebih cocok dipasang di dalam casing yang tidak ada hambatan sama sekali. Jadi semua kipas Furrion yang ada di atas meja dan di atas casing ini adalah kipas high airflow, di mana dia berarti sangat efektif dipasang di casing kalau nggak ada hambatan sama sekali. Kalau hambatannya tadi saya bilang hanya dalam bentuk filter mesh doang yang biasanya di depan ini ada, masih nggak terlalu pengaruh. Tapi kalau kamu mau pasang di radiator, alangkah baiknya pasang yang static pressure aja. Tapi kalau misal kipas bawaan radiator kamu rusak dan kamu pengen ganti, tapi udah ada kipas beginian nganggur, ya udah pakai aja. Karena secara performance untuk mendinginkan CPU juga nggak terlalu banyak selisihnya. Jadi gimana? Udah jelas tentang bagaimana cara memilih kipas yang cocok untuk PC kamu? Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain.